Sayang, udah dong, main HP-nya udah dulu. Udah malam, waktunya minum susu kan. Susunya belum diminum tadi. Ayo, lupa ya. Ini mama bawain. Diminum dulu ya. Ayo bangun. Jangan sambil baringan gitu kayak orang sakit aja. Ayo, minum. Ya, ya. Ya, pintar. Mau bobo sekarang? Mau bobo sekarang aja ya. Udah malam. Besok biar gak ngantuk kalau sekolah. Ya, pinter kok anak mama. Anak mama itu memang anak yang penurut, anak yang pokoknya cakep deh. Itu selimutnya dibetulin dulu. Ya, ayo bobokan yang enak. Kalau enggak nyaman boboknya, nanti mimpi jelek loh, ya kan? Duh, anak mama pinter banget sih. Kalau sayang, sayang. Kalau sayang. Sekarang waktunya mama bacain cerita. Mau baca cerita apa ya? Hah? Horor? Yakin? Mau baca cerita horor? Ya udah, ntar mama pilihin dulu ya. Mama ambil dari ini ya. Yang mana ya? Ini sudah kemarin. Ini saja. Awas kalau takut. Ya, dengerin. Ini cerita dari negara Malaysia. Judulnya Transaksi dengan Iblis. Wow. Ya, Najwa mengecek berkali-kali kertas yang ada di dalam dekapannya itu. Dia pulang ke rumah sambil berjalan melihat ke sekelilingnya. Dikeluarkannya kertas tersebut yang warnanya sudah berubah menjadi coklat karena sudah usang. Kertas itu adalah benda aneh yang bertuliskan sesuatu dan terdapat sebuah lingkaran di atasnya. Pengen tahu ini seperti ini? Nah, seperti ini kertasnya. Akhirnya ada di tanganku. Ini kontrak Ifrit. Kamu tahu Ifrit, sayang? Nah, ini ya ada penjelasannya. Ifrit adalah iblis yang berasal dari api. Iblis jahat yang menggoda manusia. Tapi karena punya kemampuan bisa melakukan apa saja, sejak dulu ada banyak orang yang melakukan kontrak dengan Ifrit untuk mengabulkan
Sebutkan keinginanmu yang kedua. Aku akan meminta tumbal darimu. Najwa yang terus menunggu hari-hari ini memotong perkataan Ifrit sebelum dia menyelesaikannya. Beri aku uang 10 kali lipat lebih banyak dari tahun lalu. Aku ingin menjadi jutawan yang terkaya di dunia ini. Baiklah, sekarang kamu adalah jutawan yang terkaya di dunia ini. Kalau begitu, aku mau 2 telingamu. Ifrit pergi sambil tersenyum jahat. Najwa sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dia sangat takut, tapi karena dia sudah punya banyak uang dan sudah berencana untuk mencari orang yang bisa merawatnya, dia tidak begitu khawatir. Tidak punya mata dan tidak punya telinga, menyusahkan ya, katanya. Tapi kalau menahannya 1 tahun lagi, aku bisa meminta agar telinga dan mataku kembali seperti semula sebagai permintaan terakhir. Kemudian, selamanya aku bisa hidup menjadi seorang jutawan. Demikian pikir Najwa. 1 tahun kemudian, Ifrit kembali muncul di depan Najwa. Selamat, sekarang adalah permintaanmu yang terakhir. Permintaan terakhir ini gratis, kata iblis itu. Tapi Najwa tidak bisa meminta permohonan kepada Ifrit. Dia tidak bisa melihat Ifrit muncul dan tidak mendengar perkataannya. Karena dia udah gak punya mata dan gak punya telinga kan. Melihat Najwa yang harus hidup dalam kegelapan dan keheningan selamanya itu, Ifrit menjulurkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Sejak dulu, para manusia selalu